Salam Aquaris, sharing-sharing pengalaman dan saling berbagi masalah di sini ya, biar kita bisa sama-sama tahu dan kalau bisa dapat solusinya juga. Jadi someday kalau pas kita lagi jalanin peristiwa itu kita udah ngerti gimana menyikapinya. Oke, yuk kita mulai aja ya. Kita ke Fauzi Jack. Terima kasih kok atas jawabannya kemarin, mau tanya lagi kok. Saya kan ada kolam buat coba budidaya kerapu sistem RAS kok. Tiba-tiba ikan hampir semuanya mati. Itu kira-kira kenapa ya kok? Padahal amonia 0, nitrit 0,05, nitrat 1. Terus mengatasinya gimana kok tanpa membongkar sistem filtrasinya? Sekali lagi terima kasih banyak kok. Ini pH-nya gimana? pH justru kan yang paling utama dilaporkan ya. Kalau pH crash kan emang ikan cepat mati gitu ya. Nah, terus ini awalnya udah diproteksi belum pakai probiotik gitu, EM4 gitu ya. Kan harusnya kan di awal tuh ada sterilisasi kolam dulu ya dengan penggaraman gitu buat netralisir bakteri jelek dulu gitu ya. Lalu masuk tuh E4 tuh stepnya gitu ya. Habis itu baru kita yakin masukin ikan-ikannya ya. Nah, saya takutnya nih waktu pas lagi cek parameter air ya, pakai yang sistem strip test ya. Terutama di nitrit dan di nitrat itu gampang banget ngaco tuh soalnya kalau yang strip test begitu ya. Nah, saya curiganya tuh di nitrit gitu yang tinggi tapi nggak kebaca gitu ya. Terus itu yang pertama yang saya curiga itu. Terus yang kedua, kalau ikan mati dalam jumlah yang masif kayak gitu ya, banyak gitu, biasanya tuh karena suplai pasokan oksigennya tuh, oksigen terlarutnya tuh drop gitu ya. Jadi ada masa di mana kadar oksigennya tuh kurang dari 5 mg per liter kayaknya. Jadi nggak balance ya antara kepadatan ikan, suplai oksigen sama TDS yang tinggi gitu. Ini TDS-nya dicek juga enggak gitu ya. Saya yakin kayaknya tinggi tuh. Dan tingginya bukan karena pengaruh mineral, tapi karena DOC organik gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin kayaknya perubahan suhu yang tiba-tiba ya. Jadi kolam saya gitu ya di Ciapus, kan saya juga ada ternak ikan nila, ikan bawal gitu ya, mujair gitu. Nah, itu pasokan air yang tadinya melimpah ya, karena di sana tuh sebenarnya di tempat saya ada mata air gitu. 1 minggu ini tiba-tiba mata airnya kering ya. Jadi air di kolam udah surut sampai setengahnya. Itu perbedaan suhunya antara siang dan malam sangat jauh banget ya. Paginya tuh banyak ikan yang tewas gitu. Nah, sekarang saya lagi usahakan juga sedot air dari sungai. Walaupun jauh jaraknya mau nggak mau sih dibela-belain ya. Daripada ntar kolamnya kering gitu nantinya ya. Feeling saya sih begitu. Kayaknya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Matthew Smers. Oh, mau nanya lagi ya. Kali ini pertanyaannya satu aja. Hehehe. Om, bagaimana cara membuang air laut saat ganti air? Soalnya kalau saya buang ke parit depan rumah, di situ banyak ikan cerek dan parit itu mengalir ke sawah. Saya khawatir kalau air laut itu lama-lama akan mengubah ekosistem di parit dan sawah itu. Gimana ya Om solusinya? Terima kasih Om atas solusinya. Tuhan memberkati. Matthew, ini menurut saya sih bukan problem akuatik ya. Ini lebih ke masalah pribadinya kamu. Harusnya nggak ditanyakan ini di tanya jawab masalah akuatik di sini gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana kondisi lingkungan rumah kamu gitu ya. Logikanya kan sebenarnya ya bawa aja yang jauh dari rumah kamu gitu. Kalau bisa ketemu laut ya udah buang ke laut. Kalau nggak bisa ya cari aja daerah yang aman gitu. Dan saya nggak tahu daerah yang aman itu di sekitar rumah kamu itu di mana gitu ya. Apakah ada di sana pasar tradisional di daerah rumah kamu? Kalau saya sih ada dekat sama pasar tradisional gitu. Nah, biasanya di area
pasar tradisional tuh ada area penimbunan sampah gitu, di mana orang tuh boleh buang apa aja gitu, nggak peduli ya tentang merusak ekosistem gitu. Ya namanya juga tempat sampah gitu kan, tempat sampahnya pasar tradisional lagi. Tapi apa betul kamu mau melakukan itu gitu, kalau saya kasih usulan kayak gitu? Atau kamu bisa juga kan buangnya tuh per bagian gitu, nggak langsung semuanya gitu ya. Misalnya water change-nya 30%, ya 30% ini ditampung dulu di ember gitu. Sehari buang 10% gitu ya, keselokan gitu. Kalau 10% kayak gitu kan juga nggak langsung merusak ekosistemnya juga. Bisa aja per 2 hari atau per 3 hari gitu ya. Ya saya malah bingung kalau ditanya tentang hal yang bukan eh, aquatic problematika gini ya. Ntar malah ada yang nanya lagi, "Om saya kalau nambah ikan atau nambah akuarium suka dijudesin sama istri. Solusinya gimana?" Jangan begitu ya. Oke, buat gini deh, buat rekan-rekan lain yang nonton nih yang punya ide gitu, silakan respon ya di kolom komentarnya Matthew. Kasih bantuin, kasih jalan ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya kita ke Ara. Tanya Om, eh, ada apa enggak Om media biologis untuk anaerob atau anoksik selain sistem sandbed? Ya bukannya nggak ada. Yang kita carikan yang paling efektif gitu ya. Kan untuk konsep anaerobik gitu atau anoksik gitu. Kan otomatis harus mampu membuat environment-nya tuh menjadi area yang paling lambat flow oksigennya kan. Mendekati tidak ada gitu. Ya kan? Kan gravel juga sebenarnya bisa. Cuma kan dia kalau secara fisik kita hitung size butirannya gitu kan lebih gede daripada jenis pasir ya, pasiran gitu. Jadi ada sebenarnya gitu. Di Central Park ya, Central Park Mall, saya sih pakainya tanah liat. Saya jadiin aja sekalian pot buat tanaman air gitu ya. Jadi bisa kayak buat dekorasi kolam juga kan. Kasih tanaman air papirus, hidrokotil gitu. Jadi otomatis kita carinya yang kerapatannya paling kecil gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Franz Kaizen. Halo Ko Vincent, boleh nanya kok, aku kemarin baru beli 1 botol oksigenik dan saya belum kasih molase. Kira-kira bakteri di dalam botolnya apa bisa bertahan ya kok? Sebenarnya bila belum digunakan bakteri di dalam apa akan mati kok? Terima kasih kok. Sukses selalu buat Koko. Semoga dijawab. Jangan salah ya. Bakteri itu nggak gampang mati gitu. Nggak gampang mati dia sebenarnya ya. Kalau bakteri gampang mati itu nggak ada yang namanya ikan sakit. Kan kebanyakan ikan sakit kan gara-gara bakteri gitu. Waktu diobatin sampai overdosis saja yang mati malah ikannya, bukan bakterinya. Bakterinya malah ntar rame-rame nularin ikan yang lain gitu. Jadi nggak segampang itu ya. Mati enggaknya itu kan terutama saat penyimpanan aja sih ya. Disimpannya di tempat yang panas enggak gitu. Kalau enggak mah ya paling jauh cuma masuk ke masa dorman aja dia ya. Walaupun masuk masa dorman, waktu dikasih molase tuh bangunnya juga cukup cepat kok ya. Kecuali yang bakterinya tuh dalam bentuk bubuk gitu. Itu lebih susah kalau udah masuk masa dorman. Jadi friends tenang aja ya, kalau bakteri cair mah nggak ada kata terlambat lah, kasih molase ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Adi Santoso. Selamat siang kok, mau nanya, kultur Daphnia moina saya kok permukaan berlendir. Kira-kira bagaimana cara mengatasi atau menangani air permukaan berlendir di kolam kultur Daphnia moina? Terus pas panen kutir banyak banget kotoran berupa limut-limut. Gimana kok cara atasinya? Oh, maksudnya lumut kok. Hehehe. Ya, Adi. Permukaan berlendir ya. Permukaan berlendir tuh biasanya ditandai dengan lapisan minyak tipis gitu ya sebelumnya gitu. Ada kayak minyaknya gitu.
Nah, ini sebenarnya indikasinya tuh menandakan bahwa terjadi koloni bakteri yang melebihi batas, ya. Hubungan Daphnia tuh dengan bakteri itu sebenarnya mutualisme, ya, sama-sama saling menguntungkan gitu. Kan makanannya Daphnia itu yang paling utama tuh justru adalah bakteri, ya, dan sel-sel alga hijau, gitu. Sementara kalau Daphnia-nya mati, itu jadi makanan bakteri juga, jadi mutualisme gitu. Nah, kalau dari cerita ini, indikasinya kan kelihatan nih bahwa kultur Daphnia-nya Adi tuh lagi bermasalah gitu. Ada banyak Daphnia yang mati tuh sebenarnya gitu. Makanya kan sel alganya mampu berkembang demikian banyak gitu ya. Nggak dimakanin sama si Daphnia-nya. Kurang masalahnya jumlahnya. Lebih banyak yang mati ya. Terus bakterinya juga meningkat kan, ya kan? Harusnya kan dimakanin gitu. Jadi terjadilah koloni bakteri tipis di permukaan air gitu, ya. Bakterinya pestapora tuh, banyak makanan dari Daphnia Daphnia yang mati gitu. Nah, jadi kalau untuk mengatasi hal ini gitu ya, itu harus segera dibagi ya, dibagi ke wadah yang lain, dipindahkan 50-50 gitu, setengah-setengah. Nanti dia bisa imbang lagi dengan sendirinya, ya. Jadi Adi itu harus coba cari masalah penyebab Daphnia-nya tiba-tiba banyak yang mati ini kenapa gitu. Kalau saya sih curiga gara-gara cuaca panas ya belakangan ini ya, ikan saya yang di Ciapus saja tiba-tiba banyak mati gitu. Nah, kalau kalau gara-gara cuaca yang panas gitu, wadahnya ditutup aja dulu, kasih hawa sedikit ya, buat sementara gitu, biar nggak terlalu panas gitu. Nah, hawa panas nggak terlalu masuk ke dalam, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Ruchen. Salam sehat kok. Numpang tanya. Sekarang ada lampu Candila Pro Red Day and Night plus UVA, UVB. Apakah itu efektif untuk membunuh kuman dan bakteri di akuarium? Terus apakah membahayakan bagi mata kita? Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Enggak ya, Ruchen ya. Jadi sinar UV yang dipakai buat sterilisasi kuman atau bakteri itu yang jenisnya yang UVC, C ya. Jadi yang UVA sama UVB ini nggak bisa buat bunuh kuman ya. Dan juga nggak membahayakan buat mata kita gitu ya. Cuma kalau cari literasi lokal ya untuk lampu akuarium yang pakai fitur UVA sama UVB ini ya, kebanyakan sih pada setuju kalau yang dari lokal gitu ya. Mereka pada mendukung. Tapi kalau kita cari literasi dari asing, kebanyakan mereka nggak mendukung kalau dipakai buat ikan ya. Kalau dipakai buat reptil iya, mereka memang punya dasarnya gitu. Mereka setuju gitu. Kecuali mungkin kalau ikan yang dipakai itu ikan yang cukup kuat, kayak arwana gitu, ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Husni Tamrin Nasution. Salam kenal kok. Saya Husni dari Medan. Luar biasa ilmunya kok. Sangat bermanfaat bagi Aquaris. Mau tanya kok, apa iya media keramik kering nggak boleh dipakai? Jika ada dalam filter kita, media kristal bio katanya beda fungsi. Sehingga masing-masing fungsi nggak berguna. Mohon penjelasannya kok. Sama, fungsinya sama. Ya, sama-sama sebagai biomedia kan. Ya, sama-sama sebagai rumah bakteri gitu. Cuma orang sering salahnya di gini. Waktu dia pertama kali beli kristal bio, ya waktu beli pertama nih. Biasa kan kalau masih baru terapung ya kristal bio, ya kan? Nah, ya mungkin kalau orang nggak sabar gitu, kristal bio tuh CB ya, CB-nya kita bilangnya CB. CB-nya tuh ditiban gitu kan oleh sesuatu yang lebih berat gitu. Nah, kalau pemakaiannya dijadikan bersama-sama dengan keramik ring kan pasti yang nibannya tuh si keramik ring ya. Si keramik ringnya di atasnya CB gitu. Maksudnya supaya CB-nya tenggelam gitu. Nah, sebetulnya kan CB itu terapung karena CB itu jauh lebih ringan daripada keramik ring. Ya kan? Dia terlalu berpori gitu. Jadi dia tuh sebenarnya kropos gitu, istilahnya rapuh ya. Makanya dia mampu mengapung. Lah kalau sesuatu yang lebih ringan gini kalau ditiban sama yang lebih berat kan lebih cepat rusak, lebih cepat hancur gitu.
jadi kebentuk yang lebih kecil, bisa jadi remahan gitu. Kristal bio kan CB ini harganya jauh lebih mahal daripada keramik ring, ya. Jadi kalau kristal bionya hancur gara-gara ditiban keramik ring, kan konyol namanya gitu. Yang mahal rusak gara-gara ditibanin sama yang lebih murah. Karena kalau secara bahan gitu ya, keduanya kan punya sifat yang sama tuh, mempertahankan pH ke angka yang lebih tinggi ya, atau basa gitu. Jadi nggak ada kontradiksi secara fungsional, sama-sama sebagai media bio gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, kita ke apa ini, ACHO. Salam kok, saya dari Kalimantan Selatan mau bertanya. Ya, halo Kalimantan Selatan. Apa bisa kok kita menjernihkan air kolam tanah menggunakan lampu UV meski terkena paparan sinar matahari? Dan kalaupun bisa, rencananya mau bikin. Jadi lampu UV-nya saya letakkan terpisah di kolam, hampir menyerupai chamber filter. Saya penasaran dengan kualitas air jernih di kolam tanah tanpa sirkulasi pergantian air. Tapi mau saya bikin teknik seperti kolam ikan hias. Wah, kolam ikan hias. Oke. Udah pernah lihat kolam ikan diskasnya Dr. Go belum? Ya, itu the one and only itu di dunia ya. Orang-orang kalau piara ikan diskas tuh di akuarium. Ini Dr. Go ya, dari Indonesia. Dr. Go tuh dari Indonesia. Itu piara ikan diskas justru di kolam. Dan kolamnya ditata cantiknya luar biasa ya. Satu dunia tuh terkagum-kagum gitu. Browsing deh di Google ya, cari di YouTube juga bisa. Keywordnya tuh IDR Go Discuss Pond gitu ya. IDR-nya Indonesia. IDR Go Discuss Pond. Dijamin kepengen bikin kayak gitu. Dulu pernah sih saya tuh PT Master Steel ya, pernah mau minta ke saya buat bikinin kolam ikan hias kayak gitu. Tapi nggak jadi. Ujung-ujungnya malah jadi kolam koi. Karena memang kolam koi lebih trending ya daripada kolam ikan hias gitu. Hampir nggak ada soalnya. Anyway, menjawab pertanyaan siapa tadi, ACHO ya. Penggunaan lampu UV untuk membuat air menjadi jernih di kolam tanah kalau terpapar sinar matahari tetap nggak bisa ya. Karena peranan lampu UV di sini soalnya cuma minimalisir pertumbuhan alga aja. Jadi nanti di dinding kolam, di dasar kolam, tetap aja tumbuh lumut gitu. Cuma airnya nanti nggak hijau ya. Tapi kapasitas lampu UV-nya mesti benar ya, mesti sebanding dengan kapasitas kolamnya gitu. Juga flow itunya, pompanya ya harus benar gitu. Baru bisa bikin airnya nanti nggak hijau ya. Kalau kebeningan air kolam sih tetap melibatkan kinerja bakteri yang ada di dalam air kolam gitu ya, bukan dari lampu UV ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke A Saputra. Ko Cincin, sorry, urgent. Saya nanya. Saya punya koi ukuran 82 cm, beratnya 12 kilo. Indikasi terkena dropsy. Yang saya tanyakan di video Koko sebutkan tidak boleh pakai garam. Sedangkan di video yang lain, garam berfungsi untuk mengurangi osmotic pressure. Terjadi kontralogika. Menurut Koko gimana ya? Kamsia ya kok, rasanya udah nggak bisa tertolong nih koinya kok. Udah saya rendam Epsom salt juga. Oke. Garam kalau dalam kondisi kesehatan ikan normal ya memang sangat berperan penting dia dengan masalah osmotic pressure ya. Tapi kalau ikannya lagi kena dropsy ya, masalah yang terjadi kan sebenarnya cairan kotor yang ada di dalam tubuh si ikan nih nggak bisa keluar gitu melalui sekresi ya, terutama oleh ginjal. Ya kalau udah begitu kan osmotic pressure di sini udah nggak bekerja lagi sebetulnya gitu ya, udah nggak bisa gitu. Nggak ada cairan dari luar tubuh yang mampu masuk ke dalam tubuh, nggak ada gitu ya. Jadi di dalam kan cairan di dalam tubuh tuh lebih kental masalahnya gitu. Nggak ada yang harusnya kan kalau ada yang masuk diimbangi dengan ada yang keluar gitu. Ini mau masuk nggak bisa karena yang di dalam lebih kental.
osmotiknya tuh membrannya udah nggak bisa gitu. Jadi udah nggak berlaku hukum itu gitu ya. Nah, itu sebabnya juga nggak bisa pakai pengobatan eksternal, nggak ada yang masuk ya. Jadi harus dilakukan pengobatannya secara internal gitu. Nah, perendaman garam Epsom juga untuk koi paling lama cuma boleh 15 menitan ya. Jadi nggak boleh seharian gitu, ntar malah stres, ikannya malah cepat mati loh ya. Saran saya sih buruan beli Canaplex deh ya. Biasanya masih keburu kalau pakai Canaplex. Dia kan ada takaran khususnya gitu. Kalau nggak salah 2 spoon apa gitu. Sendoknya beda soalnya dengan dosis yang normal kita gitu kan. Kalau pakai kita kan sendok teh, sendok makan. Kalau dia spoonnya beda gitu ya. Kalau bisa segera pakai Canaplex, menurut saya masih keburu. Kecuali masih coba-coba pakai jenis obat-obatan yang lain gitu. Itu nggak tahu deh ya. Saya turut prihatin dengan masalah ikan koinya ya, yang lagi dropsy. Jadi saya bantu doa agar segera kembali normal ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Will Smith. Halo Ko, saya ada pertanyaan lanjutan dari bibis bawang putih. Boleh. Apakah boleh kalau pakan di bibis E4 bareng vitamin E bubuk? Ya boleh banget Will. Vitamin E itu sering dipakai, memang sering dibibis sama orang-orang perikanan ya, buat bibis gitu. Terutama tuh pada saat lagi mau memasuki masa pemijahan gitu. Jadi nanti telur ikan si betina ya sama hormon sperma gitu pada si jantan itu kualitasnya naik gitu ya. Kalau nggak salah saya juga pernah bilang kok di video keberapa gitu ya, kalau bibis apa aja pada pakan ikan itu boleh-boleh aja, asalkan yang ditambahkan itu punya nilai guna gitu, bukan yang sifatnya malah merugikan atau kayak meracuni atau kontradiksi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Ahmad Cecep Sofyan. Tinggi terus di kisaran 8,2 sampai 8,5, padahal sudah pakai daun ketapang dan pH down. Hanya turun sebentar terus balik lagi. Untuk sumber air PDAM tapi pH di 7,5. Ini lagi ngomongin pH ya. Ya Ahmad mau turunin pH ini kayaknya nih ya. pH-nya baru turun sebentar udah naik lagi gitu. Ya. Oke, ada dua hal menurut saya ya. Pertama, tadi kan ada nyebut-nyebut daun ketapang ya. Bisa jadi sebenarnya daun ketapangnya kurang banyak. Orang tuh banyak tahu sebenarnya tentang ekstrak daun ketapang gitu. Kan bisa bantu buat pengobatan, antibakteri gitu ya, ekstrak daun ketapang. Tapi yang orang nggak tahu, kalau syarat buat bikin ekstrak itu sebenarnya minimal tuh harus 300 gram daun ketapangnya per 1 liter air. Jadi begitu dikasih tahu, wah 300 gram, baru sadar dia. Banyak masalahnya 300 gram daun ketapang. Ya kan? Nah ini dipakai buat nurunin pH gitu. Makanya berapa banyak? Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua gitu. pH itu kan sebenarnya ada dua jenis. Yang tidak disadari oleh orang nih. Ya gitu. pH yang pertama itu pH mengenai alkalinitas. Jadi pH-nya ini tinggi gitu ya. Ini benar-benar pH-nya masuk kategori basa gitu karena alkalinitasnya tinggi gitu. pH disebut asam kalau mengandung ion hidrogen atau H+ ya. Kemarin baru saya kasih tahu gitu. Nah, kalau ion hidrogennya atau H+-nya banyak, asam dia. Angkanya nanti turun dari 7 ke bawah. Tapi disebut basa bila mengandung ion hidroksida atau OH- yang banyak, ya kan? Angkanya nanti jadi naik kan, jadi 7 ke atas gitu. Tapi ada juga pH yang naik karena oksigen terlarut di dalam air sangat banyak gitu, ya. Terus pH yang turun karena adanya CO2, terbalik nih, kebalikan dari oksigen gitu. Gitu. Jadi pH itu bisa naik, bisa turun. Ada dua hal itu. Karena hidrogen dan
hidroksida, karena oksigen dan CO2. Ini yang mana? Gitu. Kan sama aja tuh hasilnya, angkanya naik, ya kan? Segitu-segitu juga gitu. Di atas 7 misalnya gitu. Jadi mesti dipahami dulu nih, yang diukur ini pH yang mana gitu. Apakah beneran pH alkalinitas air atau pH yang jangan-jangan karena cuma disebabkan oleh banyaknya oksigen di dalam air gitu. Kalau karena oksigen di dalam air nggak masalah. Oksigen tidak pernah menjadi bahaya buat ikan ya, buat ekosistem nggak apa-apa. Nah, jadi saya selalu minta cara cek pH-nya nih yang benar begini gitu. Yang pertama, nggak boleh ya, bukan nggak boleh, tapi lebih baik jangan pakai yang pH digital, jangan pakai yang pH strip gitu. Karena itu dua gampang ngaco. Begitu ngaco kan kitanya stres. Padahal itu ngaco gitu, tapi udah bikin kita stres. Jadi saya selalu sarankan pakai pH tester yang cairan reaksi gitu ya, yang menunjukkan perubahan warna gitu. Mereknya apa terserah lah, pokoknya itu jangan pakai yang digital sama strip gitu ya. Terus cara yang kedua, maksudnya yang kedua ya, yang selalu saya coba ingatkan gitu. Selalu ambil sampel airnya pakai gelas. Jadi jangan langsung dites begitu, apalagi langsung di kolamnya gitu ya. Ambil dulu pakai gelas, dibiarinin lah 15 menitan, baru dites ya. Ini tuh maksudnya buat memberi waktu ya, agar kalau banyak kandungan oksigen terlarut nih, dia kan sempat keluar dulu tuh, sempat menguap dulu, ya kan? Jadi keluar gitu oksigen terlarutnya. Jadi dia nggak akan mengacaukan testingnya kita terhadap pengukuran pH gitu. Nah, hasil pengukuran inilah baru pH yang sebenarnya gitu. Tadi kan Ahmad bilang dapat di angka 8,2 sampai 8,5 ya. Kalau ikannya ikan koi, ikan siklit, ikan laut gitu, angka 8,2 sampai 8,5 mah udah bagus. Udah nggak perlu diturun-turunin lagi ke pH ideal gitu yang teoritis gitu ya. Kan orang taunya pH ideal itu 6,5 sampai 7,5. Itu kan secara teoritisnya gitu. Tapi setiap ikan itu punya pH idealnya sendiri-sendiri. Kayak koi, dia lebih suka idealnya tuh di pH yang tinggi justru. Siklit, ya, ikan laut, itu di 8, sekian justru gitu. Ya. Lalu tadi kan ada ukur juga sumber air PDAM, ya, 7,5 ya. Nah ini kan sumber air PDAM nggak diaerasi kan, gitu. Nggak beda nih maksudnya nih, ya. Coba aja air PDAM-nya dimasukin gelas, kasih aerasi gitu 5 menit, terus cek pH-nya berapa. Naik pasti 8, sekian. Sama itu kejadiannya dengan pH air kolam yang mungkin tadi dicek, ya kan? Karena nggak dikasih kesempatan buat menguap dulu oksigennya. Jadi harus tahu dulu pH apa yang diukur, gitu ya. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita ke Aci. Halo, Ko Vincent mau tanya, untuk dosis kultur bakteri E4 yang benar dan efektif, berapa liter molase, E4, dan airnya? Saya untuk pemakaian tambak tradisional dengan dasar tambak lumpur dan luas 10 hektar. Oke, Aci. Ya. Kalau untuk skala tambak ya, kan luas itu ya, 10 hektar ya. Itu perbandingannya antara E4, air, dan molase ya. Itu 1:20 ya. Jadi kalau buat tambak itu kan biasa ya, biasa di awal pengerjaannya nih, sebelum-sebelumnya gitu. Habis tanah dicangkulin gitu kan, direndam air kira-kira ketinggian 20 sentian kan, ya kan. Terus baru tuh dikasih E4. Dosisnya kurang lebih kan sekitar 6 liter per hektar gitu, ya kan. Nah ini 10 hektar, jadi 60 liter ya kan E4-nya gitu. Nah, jadi targetnya kan 60 liter nih berarti ya. Ya berarti kan tadi 1:20 gitu. Berarti butuh 3 liter E4, 60 liter air, 3 liter molase. Ya. Oke. Untuk PSB, saya buat memakai telur 1 butir, sasa 1 sendok makan, dan air 18 liter. Apakah tepat dosisnya?
Terlalu encer itu, aci 18 liter. Kalau mau dosisnya 1:1 gitu ya. Jadi 1 butir telur, 1 sendok makan sasa, Ajinomoto juga boleh ya. Sama 1 liter air, jangan 18. Saya juga dengar dari Ko Vincent di Tanya Jawab 31, kalau PSB lebih baik diberi molase sebelum tebar ke kolam. Terima kasih Ko Vince. Salam sejahtera. Ya, Aci. Semua produk bakteri itu usahakan diberi molase dulu ya sebelum digunakan ya. Jadi nanti kalau suatu saat pakai produk bakteri yang bubuk gitu ya. Ingat itu juga dikasih molase, jangan langsung pakai ya. Gencerin dulu gitu biar lebih maksimal. Oke? Oke, kita lanjut lagi, kita ke Cleon Channel. Ya, Cleon. Izin bertanya lagi Om Vincent. Ya, oke. Untuk memaksimalkan pertumbuhan cupang jenis giant dari segi pakan alami apa yang sangat menunjang pertumbuhan ikan cupang? Semisal pelet apa yang berpengaruh untuk pertumbuhan size ikan cupang itu Om? Terima kasih, God bless Om. Sama-sama Cleon ya, God bless juga ya. Oke, jadi pakan alami sama pelet. Oke. Kalau pakan alami ya, buat giant ya. Itu ini saya urutin dari yang nutrisinya terbaik ya. Jadi nutrisinya itu menurut saya itu yang terbaik tuh kombinasi protein sama omega 3-nya ya, yang paling cocok buat pembesaran nih gitu ya. Yang pertama tuh Artemia ya. Lalu silkworm. Silkworm ini ulat sutra ya. Beneran ulat sutra loh ya. Tapi yang masih kecil gitu. Terus krill. Habis krill, Daphnia, bloodworm, terakhir baru cacing sutra ya. Itu urutannya gitu. Kalau pelet tuh bisa pakai yang itu, yang buat ikan lele atau ikan nila itu, FF999 ya, bisa pakai itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Handoko Susilo, kok tanya dong, sebagai media pH buffer, seberapa banyak oyster atau karang jahe yang digunakan untuk menghasilkan KH yang optimum? Nih, Bung Han sebenarnya ini nggak ada rumus bakunya loh, ya, buat menentukan seberapa tepatnya gitu, ya. Semuanya tuh by eksperimen gitu. Dan ini ya Handoko ya, ini susahnya nih, kita juga nggak tahu sebenarnya berapa sih konsentrasi kalsium karbonat di dalam oyster atau karang jahe itu gitu ya, yang kita beli. Kalau dia konsentrasinya 100% mah cepet dia ya, begitu pas membuffer si pH gitu. Kan pH tuh mulai dropnya tuh begitu pas di angka 7 dia ngebuffer gitu. Cepet tuh kalau 100% gitu. Saya dulu pernah juga begini nih, kayak Bung Han penasaran, jadi saya ngadain eksperimen buat pengen tahu kan dia gitu ya, proses kenaikan KH gitu dari si oyster shell gitu. Jadi saya berasumsinya cuman gini, saya pikir ya udahlah, oyster yang saya beli itu konsentrasinya 50% lah kalsium karbonatnya ya. Saya nggak muluk-muluk mikir bahwa saya punya bagus nih 100%, enggak lah, kita ambil jalan tengahnya aja lah 50% gitu. Nah, terus saya percobaan dengan 1 ton air ya, 1000 liter. Pakai bak fiber biru tuh yang buat ikan koi. Nah, targetnya buat naikin 1 DKH tuh saat itu ya. Ternyata itu sekitar 200 gram saya butuh oysternya ya. pH saat itu 7,5. 7,5, terus saya tetesin pH down. Saya masukin nih pH down gitu. Sempat turun tetap. Jadi KH-nya seolah-olah tidak membuffer si pH gitu. Saya pikir di mana nih ya? Oh, jangan-jangan 200 gram terlalu sedikit. Jadi saya bikin 1 kilo. Ternyata benar. Begitu pas eksperimen kedua, pH-nya nggak turun tuh dari 7,5 gitu. Begitu ditambahkan pH down ya, saya cek tuh ternyata banyak asam. Kan pH down tuh banyak asamnya gitu. Banyak asam tadi tuh sudah direaksikan oleh si oyster ini menjadi CO2 gitu. Karena CO2-nya tuh langsung naik tuh.
jadi 3 miligram per liter gitu. Nah ini maksud saya di situ gitu. Jadi susahnya tuh ada banyak parameter yang terlibat di dalamnya. Ada CO2 juga ya kan. Dia direaksikan menjadi CO2, kebuang gitu. Dan kondisi parameter tiap orang kan sangat beda jauh ya. Ya itu, jadi Bung Han tuh tetap harus lakukan percobaan sendiri loh untuk mengetahui angka pastinya buat kolamnya gitu. Ntar kalaupun udah bener ya, misalnya Bung Han suatu saat butuh buat akuarium nih di rumah gitu. Saya yakin berubah lagi tuh. Soalnya parameternya nanti beda lagi kan antara yang di akuarium sama yang di kolamnya Bung Han. Gitu. Ya, jadi nggak bisa kita ngomong angka pastinya, nggak bisa. Everything is by experiment. Ya, oke. Segini dulu ya pertemuan kita ya. Lumayan juga tadi topik yang dibahas gitu. Ada banyak juga rasanya ya. Cuma kayaknya nggak ada yang sampai panjang banget ya. Baguslah, saya senang kalau kayak gini gitu. Nggak perlu penjelasan panjang-panjang ya. Takut masalahnya ntar begitu udah jelasin panjang-panjang malah pada bingung. Oke, saya sudahi ya sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquarius.